Kiai Haji Junaid Sulaiman adalah ulama besar dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dia termasuk di antara sedikit ulama yang tidak alergi dengan politik praktis, juga tidak mengambil jarak dengan pemerintah. Kiai Junaid Sulaiman dikenal sebagai ulama ahli tafsir dan ahli bahasa. Dia memiliki talenta yang luar biasa di bidang kesastraan. Sebagai ulama, Kiai Junaid Sulaiman tidak ada bandingnya di Indonesia. Dia seorang penyair kawakan berkaliber internasional. Syair-syair yang ditulisnya tak saja mengundang decak kagum di dalam negeri, melainkan juga dikagumi bangsa Arab di tanah Mekah Al-Mukarramah. Kalau Gurata Haji Sulaiman, artinya beliau ahli syair Guruta, ahli syair. Kemudian Guruta dia menghafal Quran tanpa guru waktu di Mekah. Setahu saya beliau belajar itu di Mekah 13 tahun. Haji Junaid Sulaiman, adiknya Mi. Jadi beliau itu menghafal Quran sambil belajar di kampus. Setiap hari itu Haji Junaid Sulaiman dia menulis Quran 2 halaman. Jadi berangkat pagi dari rumah ke tempat belajar itu. Di jalan itu yang dibaca. Akhirnya dihafal sampai di kampus. Pulangnya dibaca lagi halaman berikutnya. Berarti setiap hari itu beliau menghafal 1 lembar dalam jangka 1 tahun. Alhamdulillah. Ini adalah beberapa buku diarinya yang semuanya ditulis berbahasa Arab dengan syair-syair yang sangat indah. Bahkan Andre Guruta Junaid bisa menghasilkan karya sastra dalam keadaan sedang mengajar para santri. Sejumlah karyanya bahkan masih dipajang di sebuah lembaga pendidikan di Arab Saudi, Madrasah Saulatiyah Mekah Al-Mukarramah. Madrasah Saulatiyah adalah madrasah swasta pertama didirikan di Mekah yang telah mencetak ulama-ulama besar dunia. Beliau itu di samping dia ulama tafsir, dia juga ulama ahli di bidang bahasa. Bahkan kebahasaan beliau itu menurut saya satu ulama yang barangkali tidak ada duanya di Sulawesi Selatan ini. Malah saya katakan ilmu kebahasaan beliau itu patut diangkat tingkat nasional bahkan internasional. Kenapa saya katakan begitu? Waktu saya ke Tanah Suci itu tahun 2003-2004, karya beliau itu masih digantung di sebuah madrasah yang ditempati dulu sekolah di kota suci Mekah. Itu sebagai tanda bahwa karya beliau dari segi sastra bahasa Arab itu mendapatkan jempolan yang bukan hanya pengakuan dari orang Indonesia, tapi secara internasional. Orang Arab sendiri mengaku. Nah, dan saya mengakui Guruta Junaid Sulaiman itu hebatnya membuat sastra. Ya, kalau kita tentu bahasa Arab saja susah. Tapi beliau itu karya sastra dalam bahasa Arab, jangankan dia sungguhan menulis, tapi sementara ceramah, sementara mengajar, itu bisa melahirkan sastra. Itu begitu hebatnya. Dan sastra-sastra beliau itu sungguh luar biasa, ribuan karyanya itu. Saya kira patut juga kalau ini mendapatkan suatu penelitian dan diungkap secara internasional menurut saya. Itu luar biasa sastra beliau. Apakah itu tentang misalnya tentang cinta, tapi cinta dalam artian yang positif. Ya, kaitannya dengan pengabdian santri kepada guru, ketawaduan dan sebagainya. Banyak sekali sastra-sastra beliau itu. Kiai Haji Junaid Sulaiman dilahirkan di Awangpone pada tanggal 19 Juli 1921. Sejak masih berusia 12 tahun, ia diberangkatkan untuk menuntut ilmu ke ulama-ulama di tanah Mekah. Tak tanggung-tanggung, Junaid Sulaiman bermukim di Mekah selama 14 tahun. Dilahirkan di Awangpone
pada tanggal 19 Juli 1921. Kemudian oleh orang tuanya, beliau diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada usia 12 tahun. Jadi beliau itu berangkat ke Mekah dalam usia 12 tahun bersama dengan kakaknya, Kiai Haji Muhammad Rafi Sulaiman Kadibone. Itu dia berangkat. Kemudian selama di Tanah Suci Mekah, beliau kurang lebih 14 tahun. 14 tahun sekolah, Pak. 14 tahun sekolah di Mekah. Kemudian pendidikannya di Madrasah Saulatia Mekah. Itu Madrasah Saulatia sampai sekarang masih ada. Dan waktu saya ke Tanah Suci, saya pernah ke sana melihat itu. Dan di sana itu, Pak, sistemnya dulu waktu sekolah orang sistemnya itu sistem dulu. Maksudnya hafalan kalau tidak dihafal dipukul. Jadi dia itu di Madrasah Saulatia itu selama kurang lebih 8 tahun. Jadi dia itu mulai dari sanawiyah aliyah sampai perguruan tinggi itu di Madrasah Saulatia Mekah. Setelah menamatkan pendidikannya di Madrasah Saulatia, Kiai Junaid Sulaiman tidak langsung pulang ke tanah air, sebab dia dipercaya memimpin madrasah alma maternya. Selama sekitar 6 tahun, ia menjadi kepala sekolah di sana dan mengajar orang-orang Arab. Setelah tamat di Saulatia, beliau diberikan tugas untuk menjadi kepala. Jadi beliau pernah kepala Madrasah Saulatia Mekah pada tahun 1936 barangkali itu masih dulu itu. Jadi dia pernah kepala di Saulatia. Kemudian beliau banyak mengajar orang-orang Arab. jadi riolo ya seperti itulah. Beliau banyak mengajar orang-orang Arab di Mekah. Kemudian setelah beliau belajar di sana dengan berbagai ilmu pengetahuan agama, apakah itu hadis, fikih, tafsir, dan termasuk bahasa, dan beliau itu sudah mantap semuanya, maka beliau itu dipanggil kembali ke Buatampone. Ya ini karena orang tuanya melihat bahwa anaknya ini memang sudah cukup ilmunya, dan juga di Watampone saat itu begitu banyak masalah-masalah keagamaan yang harus diselesaikan, termasuk masalah kemusyrikan, kezaliman, dan sebagainya. Akhirnya Kiai Haji Junaid Sulaiman datanglah di Indonesia atau di Watampone ya pada tahun 1942. Setelah kembali dari Mekah, Kiai Junaid Sulaiman langsung ditugaskan memimpin Madrasah Amiriyah Islamiyah. Madrasah ini sebelumnya dibangun oleh ulama asal Madinah, Syekh Abdul Jawad. Belakangan, Kiai Haji Junaid Sulaiman juga mendirikan madrasah sendiri, Madrasah Diniyah Islamiyah. Kalau bicara masalah pendidikan, sebetulnya kalau saya melihatnya itu ada 3. Yang pertama itu Madrasah Amiriyah Islamiyah. Itu yang diberikan kepada beliau pada saat awal datang dari kota Mekah untuk dilanjutkan ya pengembangannya. Oleh karena memang sudah ada ulama mufti dari Madinah, itu namanya Syekh Abdul Jawad, yang sebelum daripada Guru Kiai Haji Junaid Sulaiman. Kemudian pada saat beliau datang, maka beliau inilah yang memperkuat madrasah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat beliau kembali dari daerah atau bersama dari DITI itu, beliau juga membangun madrasah di kota Watampone. Jadi di sekitar Masjid Raya itu. Jadi di situ ada SD, ada ibtidaiyah, dan ada juga hufaz Quran. Itu sampai sekarang ini sudah banyak pimpinan-pimpinan
Ya, ada ketua atau pengadilan agama itu dari muridnya situ. Jadi masih banyak sekarang ini murid-murid yang lahir hafiz Al-Quran dari pesantren Gurta itu di Kota Watampone. Yang kemudian berikutnya beliau juga membangun sebuah pesantren yang namanya Ma'had Hadis Biru. Ya, tentu sampai sekarang ini masih bisa kita menyaksikan pesantren itu masih banyak santrinya, diminati oleh banyak orang, dan boleh dikata masih berkembang sampai sekarang ini. Kaniko di Indonesia, setelah di Indonesia, beliau mendirikan Madrasah Amiriyah Islamiyah. Amiriyah Islamiyah di Bone. Dan sekaligus beliau sebagai kepala Madrasah Amiriyah Islamiyah. Di antara sekian Pak itu tamatannya Amiriyah Islamiyah. Jadi seperti dulu Bapak almarhum Haji Hijaz Yunus Sarjana Hukum, mantan Rektor UMI. Kemudian ada juga mantan Bupati Luwu dulu, Dr. Andes Haji Samak Suaib, itu mantan tamatan Amiriyah Islamiyah. Dan kemudian banyak-banyak lagi yang lain-lain, Pak. Yang sekarang masih hidup di Makassar itu seperti Guru Taj Bustani Syarif, itu dulu itu tamatan Amiriyah Islamiyah semua. Dan beliau pernah ajar waktu mengajar di Amiriyah Islamiyah. Jadi pada tahun 42 itu kehadiran awal beliau diserahi sebuah pendidikan sebagai kepala sekolah, disebut dengan Madrasah Amiriyah Islamiyah. Di sanalah beliau mengabdikan awal hidupnya di Kota Watampone sambil melakukan dakwah-dakwah di masyarakat. Ya, dan pada saat itu boleh dikata cukup luar biasa kemajuan daripada santri-santrinya. Ya. Tak puas dengan hanya membina madrasah saja, Kiai Junaid Sulaiman mengambil langkah drastis, bergabung dengan DI, TII, Kahar Muzakar. Dia dipercaya menjadi Menteri Kehakiman, juga Menteri Keuangan.